Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, militer Israel mencegat kapal-kapal yang merupakan bagian dari aksi menembus blokade Gaza melalui misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla atau GSF. Siaran langsung organisasi pada hari Senin menunjukkan para aktivis di atas kapal mengangkat tangan saat sebuah kapal yang membawa pasukan Israel mendekat. Pasukan Israel yang mengenakan perlengkapan taktis naik ke kapal mendekat. Pasukan Israel yang mengenakan perlengkapan taktis naik ke kapal dan siaran tiba-tiba berakhir. Banyak kapal saat ini berada di lepas pantai Siprus. Lebih dari 50 kapal berangkat dari pelabuhan di Marmaris, Turki pekan lalu dalam misi kemanusiaan Global Summit yang bertujuan ke pantai Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyaksikan operasi dari militer ataupun markas militer di Tel Aviv dan memuji para tentaranya. טוב, תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט ובוודאי בפחות. Kementerian Luar Negeri Israel merilis sebuah video yang menunjukkan aktivis Global Sumut Flotilla berada di atas kapal Angkatan Laut Israel setelah proses penahanan. Dalam video tersebut, sejumlah aktivis terlihat berada di dalam kapal militer Israel usai ditahan. Otoritas Israel menyebut para aktivis telah diamankan setelah kapal Flotilla yang mereka tumpangi dicegat di perairan. Saya Bambang Noroyono. Saya Andre Nugroho. Jika Anda melihat video ini, Artinya saya sudah diculik oleh tentara penjajah Zionis Israel. 5 warga Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan ke Gaza ditangkap Israel saat berupaya menembus blokade Gaza melalui misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla atau GSF. Dari 5 WNI, 4 diantaranya merupakan jurnalis dari media nasional. Kementerian Luar Negeri mengecam tindakan Israel yang menculik relawan Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan, saat ini tercatat ada 5 warga negara Indonesia yang ditangkap militer Israel di wilayah perairan Siprus. Dari 9 WNI yang ikut dalam misi kemanusiaan ini, 4 masih berlayar dan rentan ditangkap. Dari total 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel. Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Salah satu dari 4 WNI yang menjadi relawan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla menceritakan situasi mencekam saat berupaya lolos dari intersepsi Tentara Angkatan Laut Israel atau IOF. Ia bercerita melalui sambungan telepon video yang ditayangkan di konferensi pers Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI. Nah, kapal-kapal ini menurunkan skoti-skoti bergerak mendekati mengejar kapal-kapal kita. Nah, alhamdulillah tim kami ini kapten krunya ya dari luar biasa sangat pengalaman. Mereka bisa manuver melakukan penghindaran jauh ya dan sudah dari sasar kejaran IOF tadi. 5 WNI yang ditangkap di perairan internasional yakni 1 relawan Rumah Zakat, Andi Angga Prasadewa, dan 4 jurnalis yakni Bambang Noroyono, Tudi Badai Rifan Bilah, Andre Prastyo Nugroho, dan Rahendro Herubowo. Indonesia bersama 9 negara di antaranya Turki, Bangladesh, Brasil,
Yordania, hingga Spanyol membuat pernyataan bersama mengutuk serangan Israel ke GSF. Fuerzas Armadas israelíes han iniciado la interceptación de varias embarcaciones en aguas internacionales donde no tienen ninguna jurisdicción. Ha sido en las proximidades de Chipre. El abordaje de las embarcaciones de la flotilla hoy en aguas internacionales, en las proximidades de Chipre, es una nueva violación del derecho internacional apenas 15 días después de la anterior interceptación totalmente ilegal. Kementerian Luar Negeri RI terus memantau situasi dan menindaklanjuti notifikasi dan menyiapkan langkah perlindungan yang dibutuhkan. Indonesia mendesak Israel untuk melepaskan seluruh WNI yang ditangkap. Tim Liputan, Kompas TV. Menko Bidang Hukum, HAM, dan Impas Yusril Iza Mahendra mengecam penangkapan 5 WNI oleh tentara Israel di perairan Siprus atau Mediterania Timur. Yusril tegaskan, kendati Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, pemerintah berupaya menempuh upaya hukum dan diplomatik dari negara ketiga dan Badan Hukum Internasional untuk mencari dan menyelamatkan WNI yang ditangkap Israel. Sampai hari ini kita ketahui bahwa masih dalam keadaan sulit untuk menghubungi kedua orang itu, tapi Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan satu langkah-langkah proaktif untuk mencari keberadaan mereka dan membebaskan mereka. Karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan kita tidak dapat melakukan perundingan langsung dengan pihak Israel, tapi kita tentu akan mengambil upaya-upaya diplomatik dan upaya-upaya hukum melalui bantuan dari negara ketiga dan badan-badan internasional untuk melindungi warga negara kita yang diculik oleh tentara Israel. WNI asal Makassar, Andi Angga Prasadewa, menjadi salah satu korban penangkapan Israel saat mengikuti misi kemanusiaan menuju Gaza. Keluarga berharap pemerintah Indonesia segera melakukan upaya diplomasi. Ibu dari Andi Angga Prasadewa mengaku sebelum muncul kabar penangkapan terhadap anaknya, komunikasi dengan Andi selalu berjalan lancar. Keluarga menyebut pihaknya baru mengetahui jika Andi Angga menjadi salah satu korban penangkapan Israel dari media sosial. Keluarga berharap pemerintah Indonesia segera melakukan langkah diplomasi untuk membawa pulang Andi Angga Prasadewa dan WNI lainnya. Keluarga tidak bisa apa-apa, hanya pemerintah yang bisa membebaskan anak saya. Saya kira anak saya itu memang pantas dibebaskan karena anak saya itu kan aktivis kemanusiaan, bukan teroris. Anak saya ke sana cuma bawa obat, cuma bawa kebutuhan untuk Palestina yang lagi kelaparan di sana. Kemarin saya izinkan itu karena itu niatnya itu, dia bilang kasihan. Lalu bagaimana pakar menilai tindakan tentara Israel di perairan internasional yang menangkap 5 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan ke Gaza melalui misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM, Heribertus Jaka Triana. Selamat sore Prof. Jaka, terima kasih sudah menyediakan waktunya di Kompas Petang. Prof. Jaka, kalau saat tadi Menko Yusril menyebutkan bahwa karena kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, jadi mau tidak mau diplomasi tidak bisa langsung dilakukan dengan negara Israel. Apakah negara ketiga ataupun badan lembaga internasional ini bisa membantu upaya penyelamatan dan prosesnya akan seperti apa nih Prof? Pasti, tapi yang pertama saya secara pribadi juga menyampaikan concerns dan juga berdoa semoga rekan-rekan bisa memperoleh penanganan sesegera mungkin dan semoga kondisi dan juga keadaannya baik-baik saja. Yang kedua, saya kira saat sekarang kasus ini itu bukan kasus bilateral antara Indonesia dengan Israel. Ini adalah kasus yang sudah melibatkan kepentingan masyarakat internasional sehingga penanganannya saya kira kita mengusulkan bahwa penanganannya juga harus dilakukan secara multilateral framework, kerjasama di antara para pihak yang memang ada di lapangan, memiliki keterkaitan, memiliki kepentingan yang sama untuk menyelamatkan, untuk memastikan warga negaranya, sehingga tujuannya itu jelas,
Dan reaksi-reaksinya saya kira harus dirancang secara sedemikian rupa sehingga tidak bersifat ad hoc, tetapi juga mengakibatkan, menimbulkan langkah-langkah bersama sebagai satu bentuk ingat, sebagai satu bentuk pressures terkait dengan apapun yang dilakukan oleh Israel supaya mereka lebih proporsional, supaya mereka lebih profesional di dalam menangani yang isunya itu adalah bantuan kemanusiaan yang ini menjadi cita-cita dari mereka yang bertugas di sana. Tapi gini Prof, sebelum kita coba membahas terkait dengan upaya pembebasannya, kapal yang berada di perairan internasional, ini di perairan Mediterania yang bukan merupakan wilayah Israel, tapi pencegatan dan penangkapan dilakukan. Apakah secara hukum humaniter internasional Israel sudah melakukan kesalahan? Satu yang harus kita lihat dan kita juga bisa menilai bahwa blokade yang dilakukan oleh Israel itu memang secara terus-menerus faktual itu dinyatakan melalui deklarasi pernyataannya. Lalu yang kedua, itu juga dilakukan secara non-diskriminatif terhadap semua saja. Sehingga semua masyarakat yang menggunakan tahu. Tapi permasalahan yang terjadi saat sekarang, kita bisa melihat sejak tahun 2008, 2010, dan sampai saat sekarang, yang menjadi kehendak dari Israel itu tidak pasti dan juga tidak proporsional ketika melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap mereka yang datang membawa bantuan kemanusiaan. Misi dari bantuan kemanusiaan ini adalah sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional bahwa mereka memberikan bantuan kemanusiaan sesuai dengan Konvensi Jenewa dan pencegatan ini tidak boleh menambah penderitaan dari mereka yang membutuhkan bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan, dan sarana-sarana yang lain karena ada dampak perang. Sehingga sekali lagi, satu, tindakan dari Israel itu tidak memiliki satu kontinuitas dan juga tidak proporsional dalam penggunaan kekerasan bersenjatanya ketika kapal yang digunakan kapal militer, walaupun mereka menyatakan itu, tetapi yang dihadapi itu adalah kumpulan ataupun dari status jurisdiksi dari negara-negara yang kibaran benderanya itu dari pihak negara ketiga yang tidak sedang berkonflik. Artinya Israel punya kewajiban untuk memberikan perlindungan secara hukum juga terkait dengan hal-hal mereka yang bertugas di sana. Oke, Prof, kalau kita tadi sama-sama menyaksikan tayangan jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyaksikan dan juga memberikan perintah seperti itu di ruang controller terkait dengan operasi ini. Apakah ini bisa dikatakan sudah menjadi pelanggaran internasional? Karena kita tahu Israel melakukan blokade di laut ini awalnya adalah berargumen karena jalur laut dikhawatirkan bisa melakukan penyelundupan senjata. Tapi yang dilakukan oleh WNI kita di sana adalah misi kemanusiaan. Ini yang menjadi conflict of norms yang menjadi perbedaan sudut pandang dari Israel dan blokade di laut ini sudah menjadi kebijakan Israel untuk sebagai means and method warfare. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa yang dibawa oleh misi dari floating flotilla dan rekan-rekan misi kemanusiaan, Israel gagal untuk memastikan bahwa yang dibawa itu ada terbukti kecurigaannya. Secara beruntun Israel tidak bisa menunjukkan bahwa kapal-kapal yang ditangkap ditahan ini membawa amunisi ataupun peralatan-peralatan perang yang dikhawatirkan diselundupkan untuk Hamas, sehingga kekhawatiran itu tidak terbukti. Sekarang diplomasi yang bisa digunakan oleh masyarakat internasional melalui kedekatan-kedekatan adalah melakukan negosiasi dengan memastikan bahwa yang dibawa, yang dikhawatirkan oleh Israel itu tidak terbukti. Sehingga ini menjadi sebuah sarana untuk bisa bernegosiasi, membuka akses, dan menjamin keamanan dari rekan-rekan yang ditahan oleh Israel. Oke, jika memang sudah tidak terbukti, tidak ada senjata yang diselundupkan, upaya apa setidaknya yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia? Kalau tadi Pak Menko sudah menyebutkan akan berunding melalui negara ketiga, akan juga meminta bantuan dari lembaga internasional untuk melakukan negosiasi ataupun diplomasi. Apakah upaya-upaya ini bisa dikatakan memiliki peluang positif untuk membebaskan WNI kita sesegera mungkin? Jurisprudensi tahun 2010 ada kesuksesan yang saya kira patut dicoba dan harus diterapkan dalam perlindungan WNI saat sekarang. Yang terjadi pada waktu itu Indonesia membebaskan sandera juga melalui bantuan pihak ketiga yang memiliki akses
yang dipercaya oleh Israel, yang ini adalah rekan ataupun counterpart Indonesia di sana, seperti misalnya adalah Mesir, Oman, dan lain sebagainya. Saya kira kedekatan lalu juga pembangunan kepercayaan terkait dengan bilateral relationship antara Indonesia dengan negara-negara sahabat yang berdekatan dengan Israel, misalnya Siprus saat sekarang, itu penting dilakukan. Saya kira apa yang disampaikan Pak Yusril sudah tepat dan mewakili langkah-langkah yang harus dilakukan. Lalu yang ketiga, saya kira yang tidak boleh segera tidak dilakukan adalah koordinasi secara multilateral sehingga terjadi international framework of actions yang ini bisa dilakukan secara bersama-sama di antara multiple party yang terkena dari dampak penanganan dari Israel. Saya kira exit strategis yang ini menjadi point of departure perlu disiapkan, lalu evakuasi juga harus direncanakan, yang saya kira ini melibatkan banyak pihak yang intinya ini akan memakan waktu yang lama, tetapi kesiapsiagaan ini menjadi satu taruhan untuk pemerintah untuk bisa memberikan jaminan rasa aman kepada WNI negara di Israel. Prof, perairan Mediterania ini bisa kita ketahui bersama bahwa ini adalah perairan internasional. Apakah diksi penangkapan atau penculikan atau penyergapan ini mana yang lebih tepat? Karena kita tahu bahwa seharusnya perairan internasional ini tidak dikuasai oleh salah satu negara. Ini kan klaim dari Israel yang menyatakan bahwa blokade laut itu adalah means and method perang mereka terhadap Hamas yang dikhawatirkan membawa amunisi dan juga suplai senjata. Kekhawatiran ini kan selama ini tidak terbukti. Dan yang paling penting perlu kita lihat adalah tindakan Israel itu kan kurang proporsional dalam kerangka penegakan hukumnya. Lalu yang ketiga, Israel juga gagal untuk membuktikan bahwa yang dibawa oleh teman-teman ini adalah yang dicurigai oleh Israel. Ini sama sekali tidak terbukti. Sehingga sekali lagi tindakan faktual Israel di atas laut Mediterania, saya kira itu sudah melanggar ketentuan hukum humaniter internasional karena mencegah dan juga menguatkan hukuman kolektif terhadap civilians di Gaza. Yang kedua, ini juga tidak proporsional dalam konteks penggunaan kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh Israel. Ya, baik. Terima kasih Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM, Prof. Heribertus Djaka Triana sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore, Prof. Djaka. Terima kasih. Selamat sore.